Ahmad dari kelas 77 dengan judul Pembangkit Listrik Nano Hydro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dani Rahmat dari kelas 77 akan mempresentasikan proyek STEM dengan tema Renewable Energy dan dengan judul Nano Hydro Power Plant. Latar belakang dari proyek STEM yang saya kali ini ialah negara Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 300 juta jiwa, masih terdapat 2% dari jumlah tersebut, kurang lebih 6 juta jiwa, belum ada fasilitas listrik. Mayoritas penduduk tersebut tinggal di daerah terpencil yang belum dijangkau oleh layanan PLN. Listrik sangat besar manfaatnya untuk kehidupan manusia. Listrik berguna sebagai sumber daya peralatan listrik seperti contoh lampu penerangan pada malam hari. Terutama di daerah terpencil, penerangan malam hari menjadi sangat penting untuk menunjang aktivitas mereka. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan energi bebas dari alam sebagai pembangkit listrik. Di daerah terpencil identik dengan daerah pedalaman yang banyak memiliki sungai beriam yang dapat menjadi sumber energi listrik. Ide yang dikembangkan adalah membuat pembangkit listrik tenaga air skala rumahan atau nano hydro power plant dengan biaya terjangkau dan desain sederhana, namun memiliki output yang setara dengan listrik rumahan atau PLN. Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang tersebut dapat diambil beberapa masalah sebagai berikut. Indonesia sebanyak 2% dari jumlah total penduduk belum terlayani listrik PLN. Listrik adalah bagian vital dari kehidupan manusia untuk menunjang aktivitas. Kendala infrastruktur dan akses menuju daerah tersebut menjadi hambatan masuknya listrik PLN. Dan rumusan masalahnya yaitu bagaimana membuat alat pembangkit listrik nano hydro. Pemecahan masalah. Dari uraian rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan pemecahan masalah sebagai berikut. Membuat energi alternatif atau energi terbarukan dengan sistem pembangkit listrik tenaga air skala rumahan atau nano hydro power plant dengan biaya terjangkau dan desain sederhana, namun memiliki output yang setara dengan listrik rumahan atau PLN. Landasan teori. 1. Energi terbarukan. 2. Nano hydro. 3. Hukum teori OHM. 4. Hukum kekekalan energi. 5. Rumus dasar daya listrik. Dan 6. Teori arus AC. Berikut adalah flowchart project STEM saya. Yang pertama adalah persiapan bahan dan peralatan. Kemudian saya membuat kerangka atau dudukan di PVC 4 inch. Kemudian saya memasang dinamo, merangkit inverter, dan memasang lampu. Membuat kincir air dan roda gerak atau gear. Memasang kincir dan fan belt ke dinamo. Kemudian uji coba. Jika gagal, maka saya melakukan perbaikan atau cek ulang. Kemudian saya melakukan revisi dan hasilnya berhasil. Berikut adalah proses pengerjaan proyek STEM saya. Gambar pertama adalah saya membuat gambar desain. Yang kedua adalah persiapan alat dan bahan. Ketiga, membuat infrastruktur dan perakitan komponen listrik. Pembuatan kincir air dan pemasangan ke dinamo. Dan berikut adalah hasil prototipe proyek STEM saya.
Berikut adalah uji coba prototipe saya. Pada gambar pertama, saya melakukan uji coba dengan cara manual, yaitu dengan cara memutar kincir menggunakan tangan. Uji kedua, saya menggunakan arus sungai. Dan uji coba ketiga, saya menggunakan air keran. Kesimpulan dari proyek STEM saya kali ini ialah pembangkit listrik nanohidro sangat potensial dikembangkan sebagai energi alternatif pada daerah terpencil karena 1. Berbiaya murah dengan biaya pembuatan berkisar Rp250.000. Desain praktis, mudah dibawa dan dipasang atau bongkar pasang serta mudah pembuatannya. 3. Memiliki output yang cukup besar yaitu 35 watt. Setara dengan 5-6 buah lampu 5 watt. Dengan sistem inverter DC to AC bertegangan 220 volt, sangat mudah diaplikasikan untuk peralatan listrik rumahan. Demikian paparan STEM project saya dengan tema Renewable Energy Nanohydro Power Plant. Salam prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki sesi tanya jawab. Terima kasih. Mohon izin Bapak Dewan Juri yang lain. Saya yang pertama. Ini siapa tadi namanya ini? Muhammad Gani Rahmat ya. Kenapa ya? Tema yang diangkat tentang pembangkit listrik nanohidro. Nah memang ya sumber energi itu kalau dibagi ada dua ya, energi tak terbarukan dan energi terbarukan ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan salah satu energi terbarukan gitu ya. Yang pertama yang saya ingin tahu ya, alasan mengapa energi terbarukan itu penting ya untuk kita terus menggali alternatif ya yang baru. Menurut Ananda Muhammad Dhani seperti apa? Terima kasih. Dikarenakan energi alternatif energi yang tidak terbatas. Jika kita menggunakan energi tidak terbarukan, maka secara terus-menerus, maka suatu saat nanti energi tersebut akan habis. Seperti contoh penggunaan batu bara. Ya, betul ya. Jadi kita di kehidupan sehari-hari selalu atau tidak luput dari kebutuhan energi ya. Dan memang sampai detik ini dominasi sumber energi yang kita pakai itu dari yang tak terbarukan ya. Tadi sudah disampaikan dari apa salah satunya tadi yang tak terbarukan dari batu bara fosil ya, dari bahan bakar dari fosil, batu bara, minyak bumi, kita pakai listrik, pakai kendaraan, masak, dan itu semua energinya dominasi tak terbarukan. Jadi bagus sekali idenya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Seperti itu. Masih ada waktu untuk pertanyaan? Baik, selanjutnya mungkin saya ini untuk tema nanohidro. Ya, menurut Ananda Muhammad ya. Jadi output yang dihasilkan ini nanti kan menghasilkan tegangan ya. Kira-kira menurut Ananda Muhammad ini faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besar kecilnya tegangan yang dihasilkan oleh alat nanohidro ini? Yang pertama ialah yang faktor paling mempengaruhi ialah kincirnya, model kincirnya. Kemudian yang kedua adalah besar arusnya sungai tersebut. Besar arus ya. Ya, benar ya. Jadi sebenarnya kan energi yang tenaga hidro ini kan prinsipnya mengubah energi potensial jatuhan air atau aliran air menjadi
energi listrik ya melalui sistem kincir turbin dan melalui generatornya kan gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya banyak faktornya ya. Bisa jadi yang pertama tentu ketinggian jatuhan ya, debit air yang mengenai turbin ya, itu juga mempengaruhi, termasuk tipe dinamo yang digunakan ya, sehingga nanti akan menghasilkan sistem yang efisien ya. Ini yang penting kalau Nanda ini nantinya mengembangkan lagi Muhammad Beni Rahmat ini, maka variabel yang perlu diperhatikan adalah nilai efisiensi sistem PLT-nya yang dibuat itu ya. Jadi PLT yang baik memiliki efisiensi energi yang baik ya, artinya energi yang terbuang ini sedikit gitu ya. Jadi energi yang dari potensial jatuhan tadi ya, ini semua yang hilang itu diminimalisir ya, sehingga banyak energi yang nanti dipakai gitu, ya. Kemudian juga mungkin itu efisiensi ya untuk ya. Jadi sebenarnya langkah awal sebelum ini sudah melakukan survei di lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pembangkitnya ini. Sudah dilakukan survei? Sudah. Apa saja yang dilakukan? Apa aja yang diamati di situ? Yang diamati pertama ialah daerah sungainya, besar arusnya juga Pak, serta volume sungainya, volume air sungainya. Ya, masih terkait ya, betul sekali. Jadi kalian Ananda Ahmad kalau nanti mengembangkan proyek seperti pembangkit listrik tenaga air, itu langkah awal harus melakukan survei lokasi ya. Sebelum merancang itu harus tahu lokasinya. Nah, diantaranya apa? Ya tadi harus menghitung potensi, namanya potensi daya mikro hidro ya, potensi daya hidronya ya berapa, seperti itu ya. Jadi nanti dihitung termasuk debitnya berapa, ketinggiannya. Nah dari situ nanti rancangannya nanti akan disesuaikan ya, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin ada istilah nano hidro ya. Nano hidro ini yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Nano hidro itu menurut saya adalah pembangkit listrik tenaga air namun berukuran kecil. Ya, betul ya, berukuran kecil, nano. Jadi yang kembangkan bisa berpotensi skala-skala kecil ya. Nah, termasuk ukuran nano. Jadi nano itu daya yang kurang dari menghasilkan daya yang kurang dari 100 watt. Ya, itu nanti PLT-nya bisa dikategorikan sebagai PLT hidro nano ya, nano hidro. Ya, demikian ya. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Beni Rahmat ya. Dan selanjutnya untuk Dewan Juri yang lain, monggo. Ya, terima kasih. Presentasinya bagus sekali ya, jadi lancar, menguasai. Tadi pas dipresentasikan, masih ingat enggak berarti pas Anda presentasi itu praktikum itu pakai variabel apa tadi? Variabel yang dirubah apa? Variabel. Di sini ada di paper kamu. Tadi kan ada yang namanya pakai, kamu menguji dengan 3 tipe kan ya? Ada tipe dengan menggunakan pakai tangan, terus pakai air sungai sama air keran. Iya, benar ya. Dari ketiga itu yang paling baik yang mana? Menggunakan arus sungai. Arus sungai yang memang kebetulan pada waktu itu sungainya deras gitu ya? Atau arusnya kekuatannya sedang, arusnya sedang pada saat itu. Paling bagus. Terus antara pakai kamu putar tangan secara manual sama keran ya, itu bagus mana tadi? Pakai keran. Bagus sebenarnya dilihat dari apa tadi? Dari terangnya lampu. Jadi terangnya lampu diukur enggak berapa ampere atau yang dihasilkan? Enggak pakai? Atau langsung dilihat aja? Oh, dari kalau saya pakai tangan saya putar manual ternyata
sedikit terang, terus kalau pakai keran agak terang gitu ya, tanpa diukur outputnya sekian nggak usah ya. Nah, oh iya. Berarti sudah bagus dan Muhammad Dhani Rahmat ini pada saat praktikum sudah melibatkan variabel-variabel. Jadi ada pembanding ya. Jadi nggak langsung. Kenapa sih nggak langsung hanya dari air saja, tapi perlu pembanding-pembandingnya. Ini namanya eksperimen yang memang nanti mempermudah dan menjadikan hasil itu lebih valid ya, lebih baik ya. Nah, makanya nanti di saran mungkin, jangan pakai ini, atau kalau pada saat itu tangannya ya muternya terserah, atau ada kecepatannya konstan atau ya pokoknya muter gitu aja. Gimana? Muter aja. Apanya? Oh, pokoknya muter aja gitu ya. Tapi tetap bisa nyala kan ya? Oh iya, jadi bagus. Itu, dan ini kemanfaatan yang sangat besar kalau misalnya dikembangkan ya. Selain kita bisa beralih dari energi yang terbarukan, jadi tidak tergantung. Kenapa? Karena tak terbarukan nanti kan lama-lama habis ya, seperti minyak bumi itu habis nanti. Sehingga kalau habis pasti akan mencari sumber lain ya, sumber lain lagi diambil lagi. Oke, yang terakhir dari saya, dari yang kamu kerjakan dari awal sampai akhir, kira-kira kesulitan apa sih yang kamu temui seperti pada saat kamu praktikum, mulai dari survei sampai selesai produk itu? Kesulitannya apa? Kesulitannya mencari lokasinya. Oh, mencari lokasi maksudnya lokasi sungainya. Oh, sungainya kesulitan. Karena rumah saya sebenarnya jauh dari lokasi prakteknya tadi, Pak. Oh, sebetulnya sungai itu tidak di daerahmu tapi daerah lain. Kamu mencari sungai yang kriterianya itu harus ini gitu ya. Itu tidak menemukan. Sehingga kamu menggunakan sungai, ya pokoknya sungai gitu ya akhirnya. Oh gitu, jadi nanti pengennya sungai seperti apa yang kamu inginkan? Sungai Rejoso kategori termasuk yang enggak? Bisa enggak? Sungai Rejoso itu bisa kategori, menurut kamu bisa enggak? Kalau Sungai Joso saya perlu melakukan sedikit perbaikan lagi. Oh gitu. Jadi kalau saya tanya, kira-kira sungai seperti apa yang memang bisa mengakomodir sehingga kamu itu optimis. Oh, kalau sungai seperti ini nanti hasil listriknya nanti itu akan bagus dan stabil. Gimana? Jadi sungai seperti apa? Sungai yang memiliki volume agak besar dan juga arus sedang hingga tinggi. Arus sedang dan tinggi. Jadi itu stabil ya, maksudnya nggak hanya pada musim penghujan saja, tapi pada musim-musim yang lain juga tetap stabil ya. Oke, berarti kesulitannya hanya mencari sungai ya. Yang lain mulai dari merangkai bahan, komponen-komponen mudah semua ya. Oh ya, jadi sudah bagus. Jadi kamu bisa menerapkan tadi hukum-hukum yang sudah kamu ini, hukum kekayaan energi sudah terimplementasi dengan sangat baik ya. Terima kasih, itu saja dari saya, bisa dilanjutkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad Dhani Rahmat, ya. Tampilan kamu bagus. Pilihan materi yang kamu buat menurut saya juga cukup bagus. Dari apa yang sudah kamu tulis dan sudah kamu jelaskan tadi, bahwa menurut Muhammad Dhani masih ada 2% masyarakat Indonesia yang belum bisa menikmati listrik. Ya. Pertanyaan saya, dari mana data itu kamu peroleh? Saya mencari dari berbagai sumber, salah satunya juga dari internet. Data itu data tahun berapa? 2020.
2020. Mas Muhammad, saya juga baru saja mencari data. 2% itu sebenarnya pernyataan dari Menteri Energi Ignatius Jonan pada tahun 2018. Ya. Beliau mengatakan bahwa ada 2% atau sekitar 2% rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik. Ya. Oleh karena itu nanti coba digali lagi. Ya. Boleh jadi perjalanan dari 2018 sampai dengan 2020 bahkan sekarang 2021 mengalami perubahan, bisa naik juga bisa turun. Baik, yang kedua, kondisi wilayah Indonesia ini tentu saja berbeda-beda ya. Ada daerah yang banyak aliran sungai, banyak air, tetapi ada beberapa daerah yang tidak memiliki banyak aliran sungai. Pertanyaan saya, kalau ada daerah yang di sana tidak mudah didapatkan sungai, masih mungkinkah dibuat nano hidro seperti yang kamu contohkan ini? Kalau seperti itu, saya hanya perlu memodifikasi bentuk kincirnya saja. Terus airnya Menggunakan angin. Kincirnya digerakkan pakai apa? Tidak menggunakan air lagi. Tidak menggunakan Air lagi. tapi pakai ulangi. Kalau di daerah yang seperti itu, saya hanya perlu memodifikasi bentuk kincirnya menjadi pembangkit listrik tenaga angin. Tenaga apa? Angin. Saya rasa itu menurut saya sudah banyak informasi yang bisa digali. Selamat kepada saudara Muhammad, cukup baik penampilan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.